Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ini mapel terakhir ya di hari ini, jadi masih semangat? Masih. Baik, kita mulai ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Astika bisa dipimpin? Sebelum mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mbak Astika. Sembari Bu presensi bisa dipersiapkan alat tulisnya. Apa ada yang tidak hadir? Siapa? Kenapa? Sakit. Oh ya. Nanti diingatkan untuk mengirim surat keterangan sakit ya via WhatsApp. Ya, Bu. Oke, kita mulai. Nah, jadi hari ini kita belajar mengenai statistika. Nah, untuk materinya itu kita akan belajar mengenai diagram bentar atau scatter plot pada data bivariat. Nah, sebagai pengantar nih, ini ada seorang YouTuber di sebuah YouTube. Ada yang sering nonton atau Nonton Indah Positif. ya atau stiker di WhatsApp Ya. Ini termasuk YouTuber terkenal yang punya followers banyak. Ya, saya berkematian, Bu. Ya, mungkin dari kalian ada yang sering nonton ya. Tahu. Di sini ditanyakan biologinya, apakah frekuensi upload video berhubungan dengan jumlah subscriber yang diperoleh. Nah, mungkin kalau YouTube terlalu jauh ya. Mungkin yang gampang TikTok deh. Biasanya cewek-cewek yang sering main TikTok. Ada nggak dari kelas ini yang selebgram yang followersnya paling banyak? Sering upload TikTok. Ternyata Mbak Aya aja. Nah, ini Ibu mau tanya nih Mbak Aya. Biasanya kalau ngupload TikTok itu satu minggu sekali kah atau satu bulan sekali? Rata-rata berapa? Berarti otomatis followersnya juga banyak ya? Iya, Biasanya kalau Instagram tuh walaupun pengikutnya 0 tapi biasanya pengikutnya teman-teman sendiri. Nah, kalau TikTok kayak orang asing gitu suka ngikutin. Nah, ternyata jumlah sering ngupload di TikTok itu berhubungan sama jumlah followers yang ngikutin kita. Nah, nanti kita belajar di materi kita kali ini. Nanti kita jadi tahu nama hubungannya itu apa gitu. Nah, untuk tujuan pembelajarannya adalah pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi dua variabel numerikal dalam suatu permasalahan kontekstual secara tepat. Kedua, peserta didik mampu menyajikan data bivariat ke dalam bentuk diagram bentar atau scatter plot secara sistematis dan akurat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hubungan antara dua variabel numerikal berdasarkan pola sebaran data pada diagram bentar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menarik kesimpulan mengenai jenis hubungan antara dua variabel, apakah menghasilkan positif, negatif, atau tidak ada hubungan secara logis dan cepat. Oke, kita kenalan dulu sama variabel dan data. Ayo, bisa diperhatikan ya. Ya, Bu. Mbak Amel, bisa dibacakan? Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian, sedangkan data adalah hasil pencatatan penelitian baik yang berupa fakta maupun angka. Oke, nah variabel ini adalah sebagai objek, sedangkan data itu hasil dari pencatatan. Misalnya kalau variabel itu tinggi badan anak, terus berat badan anak, sedangkan datanya nanti 50 kilo dan 170 cm.
jenis data itu ada 3 nih berdasarkan banyaknya data. Yang pertama ada data dengan satu variabel atau univariate. Nah, contohnya tinggi badan, berat badan, dan ukuran pemusatan data dan letak data. Nah, yang kedua data itu dengan 2 variabel atau bivariate. Contohnya tinggi badan dan ukuran sepatu, suhu udara dan penjualan es krim. Nah, data yang ketiga ini lebih dari 2 variabel atau multivariate. Sebenarnya minimal 3 lah. Ini misalnya pendidikan, pekerjaan, pembelian. Nah, tadi pada kasus Mbak Aya kan tadi kan kayak hubungan seberapa sering kita upload dengan jumlah followers kita. Nah, itu masuk ke data yang mana nih? Ayo salah satu. Kenapa 2 variabel? Ya, cuma ada 2 variabel. Oke, terima kasih Mbak Sika. Sekarang adalah variabel berdasarkan sifatnya. Nah, ternyata variabel itu ada kualitatif sama kuantitatif. Mungkin kalian udah luar kepala ya. Di materi sebelumnya sudah ada. Nah, ini cuma mengingat kembali, yaitu variabel kualitatif itu variabel yang mengambil nama atau label dan dapat masuk ke dalam kategori. Misalnya variabel warna, nanti ada biru, hijau, coklat, terus jenis kelamin itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, yang kuantitatif itu mewakili kuantitas yang dapat dihitung atau diukur. Nah, itu biasanya mewakili angka. Misal jumlah siswa, terus usia seseorang, tinggi badan, itu bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, ini bakal kita buat untuk nanti belajar diagram. Dan diperhatikan bahwasanya ini akan keluar di ujian nanti. Wow. Jadi ini sebagai kunci. Kalian harus bisa paham ini untuk bisa menggambar diagram. Nah, di sini ada variabel independen atau bebas yang disimbolkan dengan X. Variabel ini untuk melihat bagaimana perubahan ini mempengaruhi variabel lain. Jadi independen itu sebagai variabel yang memberikan pengaruh. Misalnya untuk menguji efek pupuk pada pertumbuhan tanaman. Nah, berarti efek pupuk ini sebagai independen, yaitu berapa sih jumlah pupuk yang dipakai untuk menguji. Kemudian yang kedua adalah variabel dependen atau terikat yang disimbolkan dengan Y. Variabel ini diukur atau diamati dalam penelitian untuk menentukan efek atau hasil dari manipulasi variabel independen. Nah, kalau independen itu yang memberikan pengaruh, sedangkan dependen itu yang dipengaruhi atau hasilnya. Contoh tadi kan menguji efek pupuk pada pertumbuhan tanaman. Berarti untuk dependennya atau yang dipengaruhi itu menghasilkan tinggi tanaman. Ketika dikasih pupuk, apakah tanamannya menjadi tinggi atau malah menjadi rendah. Nah, tadi yang followers yang Mbak Aya tadi, mana yang independen, mana yang dependen? Ayo. Sering upload itu masuk ke perubah atau yang dipengaruhi? Berarti yang independen. Nah, berarti ketika followersnya naik itu masuk ke dependen atau yang dipengaruhi. Ngerti anak-anak? Mengerti, Bu. Nah, ini main utama dari topik ini, yaitu diagram pencar atau diagram scatter. Nah, namanya tuh ada banyak, yaitu diagram pencar, diagram scatter, diagram sebaran, dan scatter plot.
Nah, yaitu diagram yang berupa persebaran titik-titik dalam bidang kartesius yang menunjukkan pola hubungan antara dua variabel. Nah, seperti ini, kalian sudah belajar mengenai diagram kartesius. Nah, titik-titik ini sebagai diagram sebaran atau diagram pencar. Nah, untuk garis ini hanya untuk mempermudah kita untuk membaca. Terus diagram pencar digunakan untuk menunjukkan ada atau tidaknya hubungan atau korelasi antara dua variabel kuantitatif pada data bivariat. Kita tadi ingin mengetahui apa sih hubungan ketika sering upload sama jumlah followers yang memfollow kita. Nah, kedua variabel tersebut dinamakan variabel bebas atau independen yang disimbolkan dengan X dan variabel terikat atau dependen yang disimbolkan dengan Y yang sudah kita ketahui tadi. Nah, sekarang langkah menggambar diagram pencar secara manual. Ya, bisa dibantu ya untuk pembacaan datanya. Jadi kita langsung mengaplikasikan langkahnya dengan contohnya. Oke, yang nomor 1 apa langkahnya? Nah, dari contoh informasi mengenai banyak pengunjung yang hadir dan omset penjualan buku di beberapa stand pameran pada hari pertama disajikan dalam tabel berikut. Gambarkan diagram pencar dari data tersebut. Nah, dari dua data ini ada banyak pengunjung pameran atau orangnya, kemudian omset penjualan buku atau puluhan ribuan rupiah. Nah, ini yang variabel X-nya yang mana? Yang bebas, yang memberikan pengaruh. Yang mana? Banyak pengunjung. Ya, benar. Kemudian yang Y, yang variabel terikat bisa berjualan. Bisa diperhatikan ya anak-anak. Jadi kita harus benar-benar paham untuk bisa membedakan mana yang X dan mana yang Y. Karena kalau sampai terbalik nanti diagramnya akan salah. Nah, langkah yang kedua adalah membuat suku mendatar. Nah, ini hanya seperti membuat diagram kartesius. Yang mendatar yang X, kemudian yang vertikal adalah Y. Nah, yang ketiga, membagi kedua sumbu dengan skala sama pada setiap sumbu. Ini cuma kotak-kotakin. Oke, karena banyak ya datanya. Nah, ini menggambarkan pasangan titik-titik X, Y pada bidang koordinat kartesius. Bisa dibacakan untuk A sampai D saja. Nah, diurutkan untuk X-nya dari yang terkecil. A-nya 22, 24, 26, 28. Terus yang Y-nya berapa? 81, 82, 86, 86. Terus 88. Nah, kita dari yang A dulu. A-nya berapa? 22, 82. Oke, kita taruh di sini. Terus yang B 28, 86. Kita sini. Terus yang C
Oke, 2481 terus 2688. Oke. Nah, jadi seperti ini ya diagramnya. Nah, biar mempermudah kita tambahkan diagram garis. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Bisa dicatat ya anak-anak? Iya, Bu. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Nah, ini interpretasi diagram puncak. Nah, dari gambaran diagram tadi akan menghasilkan suatu interpretasi. Nah, ini ada 3 klasifikasi. Yang pertama ada pola hubungan, kedua arah hubungan, dan yang terakhir kekuatan hubungan. Yang pertama itu dari pola hubungan. Ini ada linear dan non-linear. Yang linear itu berarti datanya berbanding lurus. Ketika X-nya naik, Y-nya juga naik. Ketika X-nya turun, Y-nya juga turun. Misalnya tinggi badan dan berat badan. Nih, naik sama turun. Nah, untuk linear ini berbanding terbalik. Ketika Y-nya naik, X-nya turun. Misalnya pada data eksponensial dan parabolik, atau misal di IPS itu ketika harganya naik, pembelinya akan menurun. Nah, yang tadi yang Mbak Aya, ketika sering upload TikTok terus followersnya naik, berarti masuk ke pola yang mana? Ketika sering upload, followersnya juga naik. Ya, berbanding lurus, sama-sama naik. Nah, untuk arah hubungan itu ada positif dan negatif. Untuk positif itu ketika nilai variabel Y-nya meningkat, nih, meningkat, naik. Sedangkan negatif itu variabelnya yang Y menurun. Berarti tadi masuk ke positif atau negatif? Positif. Ya. Nah, kalau dilihat dari kekuatan hubungan, ini menghasilkan 4, yaitu sangat lemah, lemah, kuat, dan sangat kuat. Nah, untuk sangat lemah itu datanya menyebar ke segala arah. Titik-titiknya acak, jauh-jauhan. Sedangkan lemah itu mulai terbentuk pola, mulai mendekat. Terus yang kuat itu pola mulai mengkerucut, mulai mendekat ya. Untuk sangat kuat, pola mulai membentuk garis lurus ini. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Belum. Oke, karena semuanya sudah mengerti dan paham, Ibu mau menguji kemampuan kalian dengan mengerjakan LKPD. Untuk LKPD-nya kelompok ya, depan belakang saja. Ya, Bu. Ya, Bu. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini sama siapa aja sih? Sangat ya. 1, 2, ini 3, ini 4. Satu baris, gak apa-apa? Ya, Bu. Ya. Bisa diperhatikan petunjuk pekerjaannya. Itu cuma 7 menit ya. Jika ada yang dirasa bingung atau susah, bisa ditanyakan.
ibu mau salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil. Oke, kelompok 1. Ira mau maju. Oke, silakan Mbak Ira. Bisa diperhatikan ya. Perhatikan. Terus untuk yang hasil analisisnya, apakah ada hubungan linear yang terjadi antara lama sewa dengan harga sewa yang diperoleh? Oh iya. Untuk yang nomor satu, dari permasalahan kontekstualnya, variabel bebas atau independennya adalah lama harinya. Terus variabel terikat atau variabel dependennya adalah harga sewa. Apakah sama semua? Sama. Terus yang nomor 2 itu diagramnya jadinya kayak gini. Naik ya, berarti. Terus untuk yang hasil analisisnya linear positif karena semakin lama waktu penyewaan harga sewanya makin bebas. Oke, terima kasih Mbak Ira. Beri aplaus. Oke, materi kita sudah selesai. Jadi ayo refleksikan. Sudah belajar apa saja kita hari ini? Tadi ada interpretasi. Ada apa saja? Linear, non linear, positif, negatif, lemah, sangat lemah, kuat dan sangat kuat. Apakah ada materi yang dirasa susah? Mudah? Oke. Nah, di pertemuan selanjutnya ya Ibu mau memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Buku statistika halaman 10 ya, dikumpulkan minggu depan. Siap, Bu. Nah, untuk minggu depan itu melanjutkan statistika bagian peluang. Nah, ini ada motivasi sedikit, yaitu dari Bianca. Mungkin kalian sering dengar atau sering membaca. Salah satu pengertian terkejam dalam hidup adalah membiarkan pikiran yang cemerlang menjadi budak bagi tubuh yang malas, yang mendahulukan istirahat sebelum lelah. Nah, ini biasanya pada sering prokrastinasi atau menunda-nunda. Terus ditambah kalian ini Gen Z ya. Biasanya apa? Self reward dulu.
Oke, sudah habis. Terima kasih. Untuk Mbak Astika bisa untuk doa penutup. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini,